relawan Anies di Pilpres 2024. Ulama hingga masyarakat di Bogor mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024 nanti. Selain itu, acara ini sekaligus mengumpulkan relawan untuk Anies. Tugas teman-teman yang sudah dilantik, fokus utamanya adalah bagaimana mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB ini. Bagaimana kerja-kerja itu kemudian berkontribusi positif terhadap naiknya popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan. Ulama Bogor mulai kumpulkan data relawan Anies di Pilpres 2024. Ulama hingga masyarakat di Bogor mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024 nanti. Selain itu, acara ini sekaligus mengumpulkan relawan untuk Anies. Tugas teman-teman yang sudah dilantik, fokus utamanya adalah bagaimana mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB ini. Bagaimana kerja-kerja itu kemudian berkontribusi positif terhadap naiknya popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan. Ulama Bogor mulai kumpulkan data relawan Anies di Pilpres 2024. Ulama hingga masyarakat di Bogor mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024 nanti. Selain itu, acara ini sekaligus mengumpulkan relawan untuk Anies. Tugas teman-teman yang sudah dilantik, fokus utamanya adalah bagaimana mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB ini. Bagaimana kerja-kerja itu kemudian berkontribusi positif terhadap naiknya popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting aku aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong, jangan dipelintir nanti di internet. Ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita, semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Topat saya, berhenti saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati saudaraku yang sedang tegak berdiri, jangan injak kaki teman di sebelah. Mereka yang teraniaya, doanya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya Ustadz mengajak orang memilih pemimpin ini? Ustadz bukan orang Jakarta. Aku memang bukan orang Jakarta, KTP ku Riau. Tapi aku bila pergi ke Makkah haji dan ceramah ke Malaysia, orang akan tahu Jakarta karena ibu kota negaraku. Allahu Akbar. Lalu ketika saya tahu beliau terpilih, dan setelah itu ada undangan di rumah Ustadz Solmed, kabarnya beliau akan hadir, saya pun semangat untuk datang karena akan berjumpa. Begitu sampai di sana, jumpa dengan Roma Irama. Ta'ala di barakatul Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah bi kuwatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah,
agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang siap menjaga bangsa dan negaranya, pemimpin yang jauh dari dusta dan ingkar janji, pemimpin yang jauh dari segala bentuk kebohongan dan sikap diskriminatif, pemimpin yang jauh dari sikap penzoliman terhadap rakyatnya sendiri. Mudah-mudahan insyaallah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya, di dalam melawan segala makar orang-orang jahat, di dalam melawan segala tipu daya dan tipu muslihat, di dalam melawan segala jebakan politik dari orang jahat manapun. Dan kita mohon kepada Allah semoga kelak kita mendapatkan pemimpin yang mampu untuk menegakkan hak asasi manusia di Republik ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya dengan berkat kebersamaan kita dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah berikan kemenangan sehingga Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan menang dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan apresiasi, yaitu ucapan terima kasih. Beliau menjadi gubernur tidak mengecewakan kita. Betul? Betul? Nah, sebab maaf Pak Anies, kita ini sebetulnya sunut-sunut juga milih Pak Anies. Takut-takutnya tahu-tahu Pak Anies jadi pemimpin lebih jelek dari yang kemarin. Nah, kalau lebih jelek yang dari kemarin kita malu semua. Betul? Betul? Nah, ternyata jujur, lebih jelek apa lebih bagus? Lebih jelek apa lebih bagus? Lebihnya dikit apa banyak? Lebihnya dikit apa banyak? Takbir, sallu ala nabi. Jadi saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang beliau menjadi gubernur Jakarta tidak mengecewakan kita yang kemarin berjibaku ikut berjuang. Betul? Betul? Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Kecewa tidak? Senang tidak dapat pemimpin bagus? Senang tidak dapat pemimpin adil? Senang tidak dapat pemimpin berani? Senang tidak dapat pemimpin yang berani melawan oligarki? Betul? Nah, ke depan saya mau tanya, siap punya pemimpin yang berani melawan oligarki? Siap punya pemimpin yang siap menegakkan keadilan? Siap punya pemimpin yang siap untuk menegakkan hak asasi manusia di Republik ini? Betul? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang kembali? Takbir! Ulama Bogor mulai kumpulkan data relawan Anies di Pilpres 2024.
Ulama hingga masyarakat di Bogor mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024 nanti. Selain itu, acara ini sekaligus mengumpulkan relawan untuk Anies. Ulama Bogor mulai kumpulkan data relawan Anies di Pilpres 2024. Ulama hingga masyarakat di Bogor mendoakan Anies Baswedan menjadi Presiden RI pada 2024 nanti. Selain itu, acara ini sekaligus mengumpulkan relawan untuk Anies.